Ya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sudah mengungkapkan sebuah tawaran menarik untuk membentuk sebuah koalisi baru yang akan melibatkan Partai Demokrat, PKS, dan P3 dalam persiapan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut SBY, tawaran ini datang dari seorang menteri yang masih aktif dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami juga sudah mendengar bahwa seorang menteri yang saat ini masih aktif dalam Kabinet Jokowi sudah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya lobby, bahkan mengajukan tawaran kepada Partai Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi baru yang akan terdiri dari Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan menyatakan bahwa inisiatif ini sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Lurah. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kutipan langsung dari menteri tersebut. Dan ini bukanlah pernyataan pribadi saya, kata SBY saat memberikan arahan dalam sidang Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat di kediaman pribadinya. Pada saat itu, SBY tidak menyebutkan nama menteri yang dimaksud. Beberapa pengurus dan kader senior Demokrat juga menolak untuk mengungkapkan identitas menteri ini. Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengungkapkan bahwa ada tawaran bergabung di kelompok calon presiden lainnya seperti Ganjar dan Prabowo Subianto. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah membahas tawaran kerjasama ini. Selain itu, Pak Prabowo juga mengunjungi saya di Pacitan dan menyampaikan tawaran yang sama, ujar SBY. SBY menilai bahwa tawaran-tawaran yang diajukan oleh pihak Ganjar dan Prabowo merupakan langkah-langkah politik yang sah, baik dan transparan. Ya, ini kan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik. Saya mendengarkan tawaran-tawaran tersebut dengan tulus dan serius. Semua ini dilakukan dengan transparansi yang baik, sehingga masyarakat juga dapat mengetahuinya. Ini jauh lebih baik daripada tindakan politik yang tidak terbuka dan penuh rahasia, kata Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. Namun, meskipun ada tawaran-tawaran tersebut, SBY mengusulkan agar Partai Demokrat tidak mengambil keputusan secara langsung, melainkan menunggu sampai situasi lebih tenang. Ya, menurut pandangan saya, baik hari ini, besok, atau suatu saat nanti, saat yang tepat untuk kami membuat keputusan mengenai apakah Demokrat akan bergabung dalam koalisi tertentu atau mendukung kandidat presiden tertentu, ya belum tiba. Andi Malarangeng kemudian mengumumkan dua keputusan penting yang diambil dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni pencabutan resmi dukungan Demokrat terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan keluarnya Demokrat secara resmi dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sekedar diketahui, belum lama ini Presiden Jokowi saat rapat bersama di MPR DPR RI mengungkapkan dirinya kerap disematkan sebagai Pak Lurah. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dirinya bukanlah Pak Lurah, tapi Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam DPP PKS Al-Muzammil Yusuf menyebut partainya sampai kini masih menjadikan hasil musyawarah Majelis Syuro atau MMS 8 sebagai rujukan dalam Pilpres 2020. Dia mengatakan itu setelah terjadi dinamika dalam partai yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yakni PKS, Nasdem, dan juga Partai Demokrat atau PD. Menurut Al-Muzammil, satu di antara hasil MMS 8 PKS itu menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Al-Muzammil mengatakan PKS juga berpegang teguh kepada piagam dalam KPP soal menyikapi penentuan cawapres pendamping Anies Baswedan. Dia mengatakan PKS menghormati setiap hak dan kedaulatan partai lain di KPP dalam menentukan sikap politik. PKS mengungkit hal ini setelah Partai Demokrat menuding Nasdem dan Anies Baswedan berkhianat. Sebelumnya, Partai Demokrat menganggap Anies beserta Nasdem berkhianat dari keputusan yang dibuat bersama di dalam KPP. Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsya bahkan menyebut 3 partai yang tergabung dalam KPP awalnya sepakat menyerahkannya kepada Anies soal penunjukan sosok cawapres.
Rifki mengklaim Anies bahkan sudah menunjuk sosok Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi cawapresnya. Nama AHY kemudian dibawa ke petinggi parpol yang tergabung di KPP dan disetujui bersama untuk dideklarasikan. Tapi hal itu tiba-tiba berubah setelah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Namun hal itu berubah setelah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dituding Partai Demokrat hendak memasangkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ya, aksi politik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh luar biasa. Ia sudah melakukan manuver politik yang benar-benar mengejutkan. Bos media yang kerap dipanggil SP itu secara cepat menetapkan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum PKB, sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Capres Anies Baswedan. Para petinggi Partai Demokrat pun marah besar secara emosional. Mereka pun sudah mencopot baliho Anies Baswedan bersama Ketua Umum AHY sejak Kamis 31 Agustus malam. Ya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sudah mengungkapkan sebuah tawaran menarik untuk membentuk sebuah koalisi baru yang akan melibatkan Partai Demokrat, PKS, dan P3 dalam persiapan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut SBY, tawaran ini datang dari seorang menteri yang masih aktif dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami juga sudah mendengar bahwa seorang menteri yang saat ini masih aktif dalam Kabinet Jokowi sudah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya lobby, bahkan mengajukan tawaran kepada Partai Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi baru yang akan terdiri dari Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan menyatakan bahwa inisiatif ini sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Lurah. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kutipan langsung dari menteri tersebut. Dan ini bukanlah pernyataan pribadi saya, kata SBY saat memberikan arahan dalam sidang Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat di kediaman pribadinya. Pada saat itu, SBY tidak menyebutkan nama menteri yang dimaksud. Beberapa pengurus dan kader senior Demokrat juga menolak untuk mengungkapkan identitas menteri ini. Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengungkapkan bahwa ada tawaran bergabung di kelompok calon presiden lainnya seperti Ganjar dan Prabowo Subianto. Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah membahas tawaran kerjasama ini. Selain itu, Pak Prabowo juga mengunjungi saya di Pacitan dan menyampaikan tawaran yang sama, ujar SBY. SBY menilai bahwa tawaran-tawaran yang diajukan oleh pihak Ganjar dan Prabowo merupakan langkah-langkah politik yang sah, baik dan transparan.